A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Seluruhku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah sedulur semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan edukasi mengenai sesuatu yang sangat sering terjadi, padahal sering saya bahas juga. Dan ini tugas kita bersama, ya sekiranya bisa dicerna dengan baik apa yang saya sampaikan, dan ini ada nilai hikmah dan mungkin bermanfaat. Silahkan di-share, dibagikan. Semoga saja istilahnya menjadi amal jariah kebaikan untuk kita semuanya. Sama-sama mengingatkan, sama-sama mengarahkan. Banyak di luar sana oknum dukun. Oke lah, dukun kan banyak. Ini dukun yang memang ya sering terjadilah banyak di YouTube. Orang yang membungkus dengan agama atau budaya gitu. Dukun yang membungkus sesuatu dengan agama atau dukun yang membungkus sesuatu dengan budaya. Intinya seperti itu. Ini harus cerdas juga kita. Jangan sampai gampang dibodohi gitu. Dikit-dikit ini ada santet. Dikit-dikit ini ada jimat. Dikit-dikit ini ada sihir. Dikit-dikit ini ada kiriman dari orang. Dan sering terjadi kasus yang saya lihat pun gitu. Ada orang sakit, jelas-jelas sakitnya medis, nah, karena pikirannya yang diucapkan oleh si oknum ini, wah ini pak ada kiriman dari ini. Tapi saya tidak sebut ini orangnya, tidak baik. Saya menyebutkan orangnya. Kita balikin lagi aja apa kita sembuhkan aja. Hati-hati, orang yang memang pandai atau memiliki kemampuan dalam bidang hikmah tidak akan mengatakan hal-hal semacam itu. Walaupun katanya tidak akan saya sebutkan, yang jelas ini ada kiriman. Ini bisa jadi fitnah. Ibu bapak bawa anak contohnya sakit, kata si orang yang mengaku ahli hikmah atau orang yang memang ahli, apa aja lah terserah, bisa pengobatan bisa apa, tidak disebutkan namanya. Otomatis ketika beres pengobatan mereka pulang, ibu bapak ini pulang bawa anaknya, nanti di rumah berbincang-bincang ini, pak kira-kira siapa ya ini, tidak tahu bu, mungkin ini orang tetangga kita yang tidak suka selama ini kepada kita, atau mungkin saudara kita yang selama ini tidak suka sama kita. Ini kan jadi fitnah. Orang yang memang ahli hikmah akan fokus meluruskan pikirannya agar sehat, mendekatkan dirinya kepada Allah, menyuruh bertaqarrub ilallah. Ketika memang pikirannya sudah diluruskan, akidahnya sudah diluruskan, keyakinannya sudah diluruskan, barulah pengobatan. Walaupun memang itu jelas sihir, ada tata caranya yang baik. Contoh sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah dengan air doa dan yang lain sebagainya banyak. Tidak serta-merta istilahnya penarikan pusaka. Ini jimat ini bisa menangkal, atau kita tanam di rumah ibu agar ini terhalang dan yang lain sebagainya. Padahal dalam aturan ilmu hikmah tidak seperti itu. Cukup dengan air doa, dengan bacaan-bacaan, atau dengan setelah beres itu kita sarankan dan mewajibkan si keluarga ini untuk membaca Quran, sholat di rumah, membaca ayat ini, membaca jikiran ini dan itu sebagainya, diarahkan dengan baik, diluruskan pikirannya. Cukup seperti itu. Walaupun memang terjadi kenyataan seperti sihir dan yang lain sebagainya, pasti tidak akan mengatakan hal-hal yang aneh dan pantang mengatakan ada kiriman sihir dan yang lain sebagainya. Cukup bereskan aja. Tidak ada kekuatan yang bisa melebihi kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ada zat yang lebih akbar, yang lebih besar, yang maha kuasa. Ya, tidak ada. Sampai kapanpun ya, saya tekankan, kalau memang berdasarkan ilmu agama itu syariat Islam, sampai kapanpun yang namanya kegelapan tidak akan pernah bisa menembus cahaya. Saya sering katakan seperti itu. Tapi yang namanya cahaya pasti segelap apapun, kegelapan bisa ditembus oleh cahaya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hati-hati juga, jangan sedikit-sedikit santet, sedikit-sedikit sihir, sedikit-sedikit ada kiriman. Aduh. Ya, jangan sampai gampang dibodohi. Silakan ini dibagikan video, ada yang tidak sependapat silakan. Saya hanya mengatakan ini untuk sedulur AHA keanggotaan saya ataupun subscriber saya atau orang yang memang sependapat dengan saya. Silakan bagikan video ini, ya.
saya mengatakan sesuatu yang memang sudah saya kaji dulu. Saya pertanyakan dulu ke guru-guru saya, apakah ini benar, saya kaji, saya kaitkan dengan agama, saya kaitkan dengan syariat hukum agama dan yang lain sebagainya. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berkedok agama, oknum-oknum yang berkedok budaya. Banyak. Kenapa saya terjun ke dunia seperti ini? Untuk meluruskan. Mari sama-sama untuk meluruskan, sama-sama untuk saling mengingatkan, saling mengarahkan. Itu. Ya, banyak konten-konten saya juga yang judulnya ini tapi isinya ini. Itu sengaja agar orang yang mempercayai ini jadi gampang diluruskannya. Atau batin ini untuk ini padahal isinya apa? Atau tenaga dalam untuk ini. Nah, isinya apa? Orang yang belajar ke saya luruskan. Orang yang sudah tergelincir, tersesat, pernah belajar ke dukun dan yang lain sebagainya, ahli spiritual yang memang menyangkut pautkan dengan menyalahi aturan agama Islam, saya luruskan. Adapun memang efek dari tersesatnya belajar, rasa resah, cemas, gelisah, was-was dan yang lain sebagainya, itu ada tata cara untuk penyembuhannya. Yang penting pikirannya selalu sehat, sinkron dengan hati, dengan dasar agama, kita arahkan dengan baik. Gampang. Yang penting niat, tekad, tujuannya untuk kebaikan. Ya. Sering diancam Kang Ferry? Oh, sering. Diancam sama siapa gitu? Sama oknum. Enggak tahu siapa. Ya, di sini saya dasar niat hati untuk meluruskan. Nah, bagi siapapun yang mempercayai dengan mudah, harus sering diberikan edukasi agar masyarakat ini cerdas, terkhusus sedulur Ahad, terkhusus para subscriber lah yang menonton channel Kang Ferry Ahad. Ya gitu, ini tugas kita bersama-sama untuk mengingatkan di jalur kebaikan. Jangan sampai gampang mudah terperdaya, jimat untuk pengasihan, untuk istilahnya narik jodoh, untuk ini dan gak ada. Sugesti, pikiran harus sehat. Mau belajar ilmu kanuragan, kebatinan, pengobatan secara hukum syariat dan yang lain sebagainya, banyak. Itu semua harus pondasinya kuat, didasari dengan ilmu agama agar tidak melenceng. Sekarang kan yang batil dicampurkan dengan yang hak, tidak akan pernah bisa menyatu. Ya, ibarat kita maling pakai sedekah, tidak akan bisa. Kita ngerampok, uang rampok kita pakai sedekah, tidak akan selaras, tidak akan ada faedah. Ya, ilmu yang memang katanya baik dicampuri dengan hal yang tidak baik, dengan jimat, dengan khodam, dengan pengisian. Apa itu khodam? Pembantu, minta bantuan kok ke jin. Nah, itu kan untuk menyesatkan jin, memberikannya rasa resah, cemas, was-was. Itu efek dari jin. Isi khodam apa itu? Meong, khodam harimau. Aduh, Kang Ferry sering ada yang minta khodam, banyak kan. Saya minta pengisian khodam. Nah, seberapapun saya bisa bayar. Waduh, gaya. Minta khodam harimau, ada nih khodam merpati, mau nggak? Kata saya. Aduh ya Allah. Saya hanya memberikan program pembinaan dalam ilmu hikmah. Yang mau, yang sungguh-sungguh hayu. Yang tidak mau diarahkan terserah. Yang mau instan bikin Indomie aja. Yang mau instan bikin Indomie aja. Bikin Indomie aja nggak instan amat, ada ikhtiarnya, ada usahanya. Gitu. Ya harus hati-hatilah. Jangan ini hidupkan gak lama, ini untuk oknum juga. Ingat, setiap apa yang kita lakukan pasti mutlak akan dipertanggungjawabkan. Dan sering saya katakan, alam ruh, alam kandung, alam dunia. Sekarang alam kubur menanti. Nikmat kubur apa siksa kubur nih, sering saya katakan. Ya, belum lagi nanti pembangkitan dan yang lain sebagainya. Harus ingat lah. Istilahnya orang yang memang ahli hikmah pasti akan selalu menyuruh orang untuk beribadah, tidak dengan trik, tidak dengan direka-reka, menggada-gada buat konten settingan ini dan itu sebagainya, buat pengobatan settingan, di trik, dikasih trik ini dan sebagainya, tidak akan. Itu, ya, hanya akan menyuruh, mendorong seseorang untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki perkara hablum minallah dengan Allah, perkara hablum minanas dengan sesama manusia. Kasih sayang. Karena memang ilmu hikmah itu ilmu kebijaksanaan, tidak bisa disalah artikan, apalagi disangkut pautkan dengan khodam, jimat.
Aduh ya Allah, jujur saya karena terlalu banyak oknumnya gitu ya. Maka untuk itu silakan di share video ini, insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan sampai kita mudah dibodohi, mudah terperdaya oleh konten yang mengatasnamakan agama dan yang lain sebagainya. Bisa saja saya pakai imamah, pakai ini kayak habaib imamah, sunnah, bagus, nggak apa-apa. Ini kan simbol agama. Ini kan hanya topi, pakai imamah contohnya, kayak pakai jubah panjang, sorban. Saya cari tim saya, kamu jadi dukun nanti ini. Nah, nanti atau istilahnya saya serang, saya kasih uang gitu. Alhamdulillah. Atau kita istilahnya buat tim. Nah, pengobatan nanti pengobatannya ini, triknya ini bisa. Kaya raya, banyak harta, tapi kan tidak berkah. Saya tidak istilahnya melarang mahal, melarang biaya, enggak. Kita undang ceramah pun pasti kita kasih jasa, amplop. Untuk apa? Untuk transport atau untuk membayar jasanya. Yang berharap pasti kita percaya digunakan di jalan kebaikan. Atau kita menitipkan anak di pondok pesantren, adanya biaya per bulan, itu kan jasa. Kita mempelajari sesuatu keilmuan, kita les, itu pasti ada biaya. Ini nggak apa-apa kalau ada jasa program keilmuan pembinaan, itu nggak apa-apa ya, karena itu memang ada dasar hukumnya. Kalau sekiranya trik, pengobatan trik, apalagi menyesatkan dengan khodam, dengan jimat, wah ini fatal gitu ya. Alat-alat jimat seharga berapa kita jual berapa karena di dalamnya ada khodam apa gitu. Aduh ya Allah, pertanggungjawabannya berat, baik si pemberi ataupun si penerima, rusak akidahnya gitu. Harus hati-hati, jangan disalahartikan juga. Udahlah, silakan disebarkan video ini, semoga menjadi kebaikan, keberkahan juga untuk yang menyebarkan, dan menjadi kebaikan, keberkahan juga untuk saya pribadi. Hidup gak lama, udahlah kita sama-sama saling memberikan kebaikan, saling mengajak siapapun ke dalam jalan kebaikan, mengingat siapapun yang memang sudah melenceng dari aturan, apalagi yang memang beragama Islam. Nah, ini sudah menjadi mutlak kewajiban kita bersama untuk saling memberikan arahan, pengingat, teguran, dan yang lain sebagainya. Mungkin hanya itu, insya Allah, walaupun tidak selalu saya jabarkan secara panjang lebar, ya setidaknya bisa mewakili apa yang saya sampaikan dan mewakili dari pertanyaan-pertanyaan seluruhan dan para subscriber semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi kebaikan, dan setiap kebaikan yang saya sampaikan itu semuanya murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekiranya ada kehilapan apa yang saya sampaikan, itu semuanya murni dari kehilapan saya pribadi. Saya tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.